berikutnya. Ya, ya. Oke, Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak Jasmadi? Terdengar Pak? Baik, Pak Jasmadi, siap kita mulai? Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Jasmadi, Novi. Kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jasmadi, tolong perkenalkan jati diri Bapak yang terkait dengan PBG ini. Terus kedua, sekolahnya di mana, mata pelajarannya apa, terus kondisinya bagaimana, terus masalah yang mau diangkat apa gitu Pak. Oke. Enggak Pak Jasmadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmadi, asal dari Kabupaten Sukabumi, masih Jawa Barat Pak. Sekolah kami bernama SMK Negeri 1 Tegal Bulet. Secara geografis itu ada di selatan Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, kami ataupun saya di sini di dalam kegiatan PPG 2023 itu permasalahan yang mau diambil itu tentang perangkat pembelajaran, yang mana di sini kendala-kendala yang ada di sekolah kami khususnya, karena kami itu posisinya berada di pinggiran yang notabene untuk khususnya jurusan TKJ, karena di sekolah kami itu ada 4 jurusan. Pertama, agrobisnis pengolahan hasil pertanian, yang kedua agrobisnis pengolahan hasil perikanan, yang ketiga teknik kendaraan ringan, yang keempat adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, kendala-kendala yang sering saya hadapi ketika proses pembelajaran, yang pertama karena Bapak termasuk yang TKJ atau teknik jaringan Pak tadi? Teknik komputer dan jaringan TKJ Pak. Oh Bapak yang TKJ, emang enggak? Silakan Iya. lanjut Pak. Iya, saya masuknya di TKJ, dan kendala-kendala yang sering dihadapi pada saat proses pembelajaran, yang pertama, anak itu kemarin-kemarin kan pembelajaran TIK ataupun komputer di SMP itu tidak ada, dan mungkin proses BKTIK-nya itu tidak jalan, sehingga ketika masuk ke sekolah kami itu harus mundur satu langkah, yang mana harus mengenalkan perangkat-perangkat ataupun cara mengoperasikan komputer. Sedangkan di TKJ itu harus mulai start, karena ada anak masih belum bisa menyalakan komputer. Jadi ketika praktek itu kami kesulitannya di itu. Jadi anak itu ada kendalanya seperti itu. Dan mungkin sebagian, karena sekolah kami itu di daerah, ada anak yang istilahnya untuk mencapai ke sekolah juga jaraknya itu sampai beberapa kilo, sehingga menggunakan kendaraan roda 2 pun itu bisa ditempuhnya sampai dengan 1 jam. Jadi ketika anak mulai datang ke sini itu ya di jalannya sudah capek, dan kesininya harus belajar, ya mungkin ada minat untuk ataupun motivasi belajarnya itu berkurang. Nah, ini tuh. Dan selanjutnya selama proses PPG ini, dari identifikasi masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, mengerucutlah yang pertama itu kepada proses penyusunan perangkat pembelajaran yang inovatif, supaya meningkatkan minat belajar siswanya, itu Pak. Jadi itu adalah masalah yang saya ambil untuk di kegiatan PPG ini. Mungkin itu Pak untuk itunya. Baik, berarti itu permasalahan yang Bapak itu rata-rata di fasilitas siswa ya Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi emang sekolah kami itu bahkan masuk IndiHome itu Pak kemarin bulan Januari baru on. Sebelumnya itu saya itu membuat akses internet ketika anak untuk praktek itu jaraknya itu 19 kilo menggunakan jaringan client server PTP, Oh, point to point.
Jadi ada 19 kilo dari kecamatan lain, dan itu juga saya dimasukkan sebagai salah satu ya media pembelajaran untuk anak juga kan gitu. Bagaimana mengkoneksikan internet langsung kepada membangun jaringan yang jauh gitu Pak. Baik. Terus masalah yang mau Bapak munculkan apa ya Pak dalam proses PPQ Bapak kali ini? Yang itunya dalam proses menciptakan ataupun membuat pembelajaran inovatif Pak. Itu pembelajaran inovatif. Iya. Kenapa kok Bapak yang saya tanya adalah permasalahan yang mau Bapak angkat, bukan solusi saya mau bikin pembelajaran inovatif. Iya. Tolong jelaskan kira-kira masalah yang Bapak mau angkat apa kira-kira dari permasalahan-permasalahan tadi. Ya, permasalahan tadi yang ada itu pertama penerapan model pembelajaran, Pak. Yang keduanya penyusunan LKPD, karena saya backgroundnya non-dik, jujur jadi ketika membuat pembelajaran inovatif yang baik dan buat anak itu saya belum begitu paham, tapi ketika melaksanakan PPG ini alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Dan penyusunan LKPD ketika yang saya alami selama ini itu yang tahu itu hanya saya job sheet itu yang ketika digunakan pun ketika pelaksanaan uji kompetensi siswa kelas 12 gitu kan. Jadi pemahaman awal itu bahwa LKPD itu menganggap kalau saya itu hanya kumpulan bentuk soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan begitu saja. Coba. Gitu ya Pak ya. Ya, Coba lihat sekarang modul ajar Bapak. baik Pak. Sudah terlihat Pak? Oke, alhamdulillah sudah terlihat. Tegal bulat ya. Iya Pak. Tegal bulat tapi di Sukabumi ya Pak ya? Iya, Kabupaten Sukabumi Pak. Jadi perbatasan dengan Cianjur dan perbatasan dengan laut juga Pak. Jampang lah Pak. Baik Pak. Ini Bapak TKJ Iya. dan itu. Baik, sekarang Bapak permasalahan yang diangkat tadi, apa tadi Pak yang mau diangkat Pak? Tentang model dan media pembelajaran Pak. Model pembelajaran ya. Bapak mau menggunakan model pembelajaran apa? Yang sekarang itu PBL Pak. PBL. Iya. PBL itu singkatan dari apa Pak? Project Based Learning Pak. Project Based Learning. Ada berapa tahapan ya Pak ya? Project Based Learning itu? Untuk tahapannya yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua proses inti, yang ketiga penutup Pak. 3 ya? Problem Based Learning itu tahapannya ya? Iya. Betul ya Pak ya? Iya Pak. Coba cari di internet, di Google. Ada berapa tahapan? Saya tunggu sebentar. Pendahuluan, kegiatan inti sama penutup. Di kegiatan inti itu ada fase-fase lagi Pak. Oh gitu Pak? Iya. Pengetahuan saya ada 5 loh Pak. Problem Based Learning itu Pak. Kan di kegiatan intinya itu kan ada fasenya itu ada orientasi peserta didik Pak, ada Ya. mengorganisasikan peserta didik, Ya, terus betul. membimbing penyelidikan, Oke, bagus. terus ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, terus yang Ya. terakhir itu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik Pak. Jadi ini langsung Bapak PBL itu ada langsung dimasukkan ke kegiatan intinya ya? Ya. Kalau kegiatan sebelum inti
Apa berarti? Pendahuluan, Pak. Pendahuluan. Iya, Iya. Jadi ada sesi sebelum PBL, ada PBL-nya sendiri, iya, ada ada. sesudah PBL gitu. Iya, penutup. Oh gitu ya. Baik baik. Berarti Bapak berapa pertemuan itu? Satu pertemuan, Pak. Satu pertemuan Iya, dalam proses PBL tersebut ya. iya. Kira-kira waktunya kayak gimana Pak? Waktu gimana ya, Pak? Satu pertemuan berapa waktu? Eh, 3 jam pelajaran itu dikali 45 menit, Pak. 3 kali 45 berarti 90 ya 2 jam setengah ya. Iya. 2 jam setengah ada 7 stage. 7 stage. 2 jam setengah berarti satu stage berapa menit Pak? Kalau untuk pendahuluan itu dialokasikan itu untuk 15 menit dan di proses di fase intinya di PBL-nya itu dialokasikan 105 menit dan penutup di 15 menit. Oh gitu ya. Ya, Baik baik. Sip. Terus Bapak coba lihat lagi Pak. LKPD-nya Pak, coba lihat Pak. bentar. LKP. Soalnya sama saya digabungin di sini, Pak, semuanya. Oh digabungin di situ Iya, semua. iya. Ini, Dari kegiatan-kegiatan itu, ini LKPD-nya ya Pak iya, ya. iya. Untuk dari lot sampai ke hots, yang mana Pak kira-kira? Dari tujuan pembelajaran, Pak. Dari tujuan pembelajaran ini ya sampai Iya, C4 ya. iya. Kalau C5-nya nggak ada Pak. Enggak, Pak. Kenapa Pak? Karena materi ini saya anggap cukup untuk sampai dengan anak itu bisa menyimpulkan. Menyimpulkan. Nah, padahal kalau ujian komprehensif itu Bapak dituntut ada hots-nya. Bukannya C4 itu sudah masuk hot, Pak? C4. Iya, C4 itu hots ya? Iya, iya, hots awal ya. iya hot awal. Mungkin coba lihatkan hots awalnya. Contoh pertanyaan hots awal. Yang apanya? Yang pertanyaan lembar kerja siswa di sini. Oh iya. Jadi si anak itu di kegiatan ataupun di aktivitasnya ketika dikasih LKPD itu anak disuruh mencari referensi tentang perkembangan jaringan dari 1G sampai dengan 5G, kemudian dipresentasikan di depan kelas, Pak. Dipresentasikan depan kelas. Iya, berdasarkan kelompoknya. Itu kegiatannya segitu ya? Yang itu ya? Iya, Kalau yang iya. lots-nya Pak? Nah, ini yang keduanya, si anak bisa menjelaskan perkembangan dari teknologi di bawah ini ada 1G deskripsinya apa kan gitu sampai dengan 5G gitu, Pak. Baik, baik, baik. Siap. Untuk teknologi yang Bapak pakai apa untuk pengajaran ini? Untuk medianya, Pak. Iya, medianya. Ya, pertama itu menggunakan presentasi, media presentasi, penjelasan awal. Yang keduanya si anak itu kan dikasih permasalahan yang karena kita karena PBL dan anak itu mencari referensi di internet gitu kan, internet langsung memasukkan di LKPD ini gitu kan. Oh, baik, baik, baik. Untuk presentasinya boleh lihat Pak? Kalau untuk presentasi hanya untuk kegiatan awal sih, Pak. Jadi bukan ke materi. Jadi selain daripada presentasi itu hanya mengenalkan proses pendahuluannya saja. Kalau untuk yang media tambahannya itu di bahan ajar ini, Pak. Ada bahan ajarnya anak itu, Baik, siap. gitu. Bu Novi mau nambahkan Bu Novi? Atau medianya Pak tadi
medianya Bapak pakai apa aja di modul ajarnya ditulis apa aja, Pak? Medianya di modul ajar itu ada ini Pak, Bu, bentar. Media, sarana, aplikasi presentasi sama browser untuk mencari internet apa si referensi anak, Bu. Aplikasinya pakai PowerPoint, Pak? Ya, PowerPoint-nya udah selesai atau belum, Pak? belum, Bu. Oke, nanti ketika Bapak membuat PowerPoint, tolong diperhatikan langkah-langkah PBL-nya harus tersirat ya, Pak, di PowerPoint-nya. Ya, siap, siap, Bu. Ya, kemudian selain media yang Bapak buat, aplikasi presentasi, ada nggak Bapak menggunakan Gform untuk proyek, untuk instrumen soal? Ada, Bu. Nah, itu tambahkan di sini ya. Jadi ada Gform. Oh, di medianya, Bu, ya, di sini. Iya, kalau kayak begini medianya sederhana, Pak. Jadi harus gitu. semua Bapak sampaikan yang semua Bapak pakai apa. Kemudian ada nggak Bapak pakai video YouTube? Kalau pakai sih, tapi si anak itu mencari secara mandiri, jadi nggak disediakan oleh kita, Bu. Oh, berarti Bapak nggak nampilin video gitu ya? Ya, enggak. Oke, kemudian nanti di langkah kegiatan Bapak di kegiatan inti ya, itu harus kelihatan Pak TPACK-nya. Iya, iya. Itu belum terlihat ya Pak? Siap, siap. Kemudian Bapak pakai saintifik. Iya. Nah, saintifiknya udah terlihat belum? Kapan di tahap mana mengamati, menanya? Ada, Bu, di sini, Bu. Kan di sini ada apa? Guru memberikan pertanyaan pemantik, Bu. Proses menanya kepada anak. Terus guru memberi tanggapan, selanjutnya di sini guru memberikan persepsi terhadap penyampaian peserta didik. Nah, langkah baiknya tahapan itu ditulis kayak yang Bapak tulis di sini nih, fase 1 orientasi peserta didik, nah gitu ya. Iya, Jadi iya. nanti misalkan tahap saintifik, mengamati, saintifik, strip mengamati. Oh, ini ada ini. Nih, ini maksud saya ini. Oh, iya sih, Bu. Apa kita itu menyajikan permasalahan dulu dari YouTube gitu, Bu. Nah, Nah, ini ada tuh video ya. iya. Mengamati, menanya. Nah, Ini berarti apa? Ya, videonya Bapak judul materinya apa, Pak? Yang di ini? perkembangan teknologi dari 1G sampai dengan 5G, Bu. Oh. Video permasalahannya apa yang Bapak sampaikan ke siswa Bapak? Videonya itu dalam permasalahan misalkan proses perkembangan dari 1G sampai dengan 5G, Bu. Videonya. Halo, Bu. Oke. Iya. Masalah yang disampaikan ke siswanya apa yang biar bisa diselesaikan? Kan tadi di pertanyaan pemantik di awal itu saya menanyakan kalian mengenal dengan perangkat teknologi, terus di lingkungan kalian itu ada tidak atau dia itu sudah tahu belum ketika misalkan seperti BTS itu kegunaannya untuk apa, kan gitu, Bu. Jadi nanti itu nempel kepada materi selanjutnya tentang microwave link. Oh gitu ya. Itu masalah ya Pak? Iya. Ya udah oke kalau itu termasuk masalah. Oke dari saya cukup Pak Jasmadi. Ya, terima kasih, Bu. Masih unmute, Pak?
Pak Jasmadi tolong nanti kayaknya oleh-oleh dari saya, Siap, Pak. tolong bedakan masalah, solusi, metodologi, media. Ya. Siap, Pak. Yang saya lihat Bapak kayaknya sering ketukar-tukar antara media, solusi, dan masalah. Siap, Pak. Kayaknya nanti diskusi sama temennya atau sama pembimbingnya gitu ya Pak ya. Siap, Pak. Ada yang perlu ditanyakan Pak Jasmadi? Sebenarnya jujur sih Pak, emang saya antara media terus tentang dengan metodologi itu emang suka ketuker gitu Pak. Jadi suka konsepsi gitu kan untuk dengan kata-kata tersebut gitu. Baik, saya yakin Pak Jasmadi sudah melaksanakan P3K dengan benar. Ya. Tapi masalahnya terminologi yang dipakai itu suka ketukar-tukar. Saat kita nggak punya terminologi, kemungkinan untuk improve dan evaluasi diri agak berat jatuhnya. Betul Pak. Gitu ya. Ya Jadi siap, itu saja. Ya. Terima kasih Bu Novi, Pak Jasmadi. Siap. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Semoga Bapak sukses. Mohon maaf. Amin. Dan Bapak tolong keluar dari Zoom meeting ini. Tolong dipanggil peserta berikutnya. Oh, oke Pak. Mohon maaf sebentar, saya mau screenshot dulu ini soalnya buat di upload Pak. Mangga, silakan. Siap. Saya sudah senyum Mbak. Enggak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Enggak, silakan keluar Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.